warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang tempat kedudukan dengan dosen pengampu Bapak Vegi Yokri MPD. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai bidang kerucut. Nah, sebelum saya menjelaskan pengertian bidang kerucut, kita mengenal terlebih dahulu model-model bidang kerucut. Nah, yang ini, dan ini. Nah, titik yang berada di tengah-tengah itu disebut dengan titik puncak, sedangkan ini garis lengkung dasarnya. Nah, untuk gambar pertama ini, garis lengkung dasar atau alasnya itu berupa kurva tertutup, yang lingkaran ini. Selanjutnya, garis lengkung dasar atau alas berupa kurva tertutup. Seperti ini. Selanjutnya, untuk gambar ketiga, garis lengkung dasar atau alasnya itu berupa kurva terbuka. Nah, baiklah, inilah model-model bidang kerucut. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu bidang kerucut. Bidang kerucut adalah suatu bidang yang diperoleh dengan cara menggerakkan suatu garis lurus G yang melalui suatu titik tertentu atau puncak kerucut, dan selalu memotong suatu garis lengkung tertentu yang disebut dengan garis lengkung dasar. Baiklah, akan saya jelaskan melalui gambar. Nah, ini misalkan kita titik puncak kerucut, dan selanjutnya yang ini adalah garis lengkung dasarnya. Kan katanya adalah suatu bidang yang diperoleh dengan cara menggerakkan suatu garis lurus. Misalkan kita ambil suatu garis ini yang melalui puncak kerucut, dan selalu memotong garis lengkung dasarnya. Nah, garis ini dapat kita sebut dengan pelukis, garis pelukis. Nah, kita tambahkan lagi garis pelukisnya seperti ini. Sampai akhirnya mengitari seluruh garis lengkung dasarnya, sehingga terbentuklah permukaan yang disebut sebagai bidang kerucut. Nah, untuk titik puncaknya ini berada di X1, Y1, Z1, sedangkan untuk persamaan garis lengkung dasarnya adalah C sama dengan F, X, Y, Z sama dengan 0, dan G dalam kurung X, Y, Z sama dengan 0. Nah, persamaan garis lengkung dasar ini merupakan perpotongan dari dua buah permukaan. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan persamaan bidang kerucut. Yang pertama, ambil sembarang titik P, X0, Y0, Z0 pada garis lengkung dasar. Ini titiknya yang kita ambil. Nah, maka terbentuklah persamaan, yaitu F, X0, Y0, Z0 sama dengan 0, dan G, X0, Y0, Z0 sama dengan 0. Selanjutnya, yang kedua adalah persamaan garis pelukis kerucut adalah persamaan garis yang melalui titik T ini dan P. Maka, persamaannya akan berbentuk persamaan parameter, di mana untuk X-nya sama dengan X1 plus lambda X0 dikurang X1. Garis yang melalui dua buah titik ini dapat menentukan vektor arah, maka vektor arahnya adalah seperti X0 dikurang X1, Y0 dikurang Y1, Z0 dikurang Z1. Nah, ini adalah persamaan yang ada di bidang kerucut lagi. Berarti sudah dapat 5 persamaan kan kita. Lanjut, yang ketiga adalah eliminasi parameter-parameter lambda, X0, Y0, dan Z0 untuk memperoleh persamaan bidang kerucut. Baiklah, selanjutnya ke contoh soal. Tentukan persamaan bidang kerucut yang berpuncak di titik T 0,0,2 dan garis lengkung dasarnya berupa lingkaran pada bidang X, O, Y dengan titik pusat Y di 0,0,0 dan jari-jari 2. Nah, yang pertama, tentukan dahulu persamaan lingkaran dasar kerucut. Nah, yaitu perpotongan bidang Z sama dengan 0. Nah, Z sama dengan 0 ini karena terletak pada bidang X, O, Y. Dan yang persamaan ini didapatkan dari persamaan bola. Kan katanya garis lengkung dasarnya berupa lingkaran. Nah, pada persamaan pada bola itu kan, yaitu X2 plus Y X kuadrat plus Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kita ubah R kuadratnya. Jari-jarinya kan adalah 2, berarti 2 kuadrat sama dengan 4. Oleh karena itu, persamaannya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 4. Nah, persamaan ini kita namakan persamaan C.
Nah, selanjutnya kita ambil titik P, X0, Y0, Z0 pada C. Maka Z0 kan sama dengan 0. Ini persamaan 1. Selanjutnya, nah kan karena kita ambil titik P, X0, Y0, Z0, kita masukkan di yang di sini. X kuadrat berubah menjadi X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat sama dengan 4. Nah, ini persamaan kedua. Nah, selanjutnya persamaan garis lukis melalui titik P adalah, nah, ini kita bentuk ke parameter yaitu X. Tadi kan rumusnya adalah X sama dengan X1. X1 kan di sini kan adalah 0 ini kan. Berarti X1-nya itu 0 ditambah lambda dalam kurung X0 dikurang X1. X1-nya adalah 0. Berarti X0 dikurang 0. Nah, X sama dengan 0 habis. Lambda dikali X0 menjadi lambda X0. Dikurang 0-nya habis kan. Atau bisa berubah menjadi X0 sama dengan X per lambda. Nah, ini persamaan 3. Selanjutnya, Y sama dengan, rumusnya juga sama yaitu Y1. Y1-nya adalah yang ini, 0. Ditambah lambda Y0 dikurang Y1. Y1-nya 0. Y sama dengan, 0-nya habis. Lambda dikali Y0 berarti lambda Y0. Yang ininya habis. Atau kita bisa ubah juga menjadi Y0 sama dengan Y per lambda. Nah, ini persamaan 4. Selanjutnya untuk Z. Z ini kan sama dengan Z1. Z1-nya kan ini, 2. Kita taruh sini, 2 ditambah lambda. Dalam kurung Z0 dikurang Z1, berarti dikurang 2. Z sama dengan 2, tetap kita tulis, 2. Lambda dikali Z0, berarti lambda Z0. Lambda dikali min 2, min 2 lambda. Nah, ini persamaan 5. Nah, dari persamaan 1 dan 5, kita peroleh lambda sama dengan 2 min Z per 2. Nah, di sini kan persamaan satunya adalah Z0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk Z-nya itu kan sama dengan 2 plus lambda Z0. Nah, Z0-nya ini kita ubah jadi yang persamaan 1 ini, 0. Berarti tinggal 2 dikurang 2 dalam dari persamaan 1 dan 5 diperoleh lambda sama dengan 2 dikurang Z per 2. Sehingga persamaan 3 menjadi, persamaan 3 di sini kan adalah X0 sama dengan X per lambda. Kita ubah X0 sama dengan 2X per lambdanya kita masukkan ini yaitu 2 min Z. Begitupun juga dengan persamaan 4, berubah juga menjadi yang ini yang awalnya dari Y0 sama dengan Y per lambda, berubah menjadi Y0 sama dengan 2Y per 2 min Z. Lalu, substitusikan X0, Y0, dan Z0 ke persamaan 2. Persamaan 2 yang ini, lalu kita peroleh X0 kuadrat ini, X0 tadi kan hasilnya kan 2X per min 2 min Z. Nah, kita tulis 2X per 2 min Z kuadrat. Ditambah Y0 kuadrat. Y0-nya kan ini kan. Jadi 2Y per 2 min Z kuadrat. Nah, selanjutnya ditambah Z0. Z0-nya kan 0, berarti nggak usah kita tulis lagi. Sama dengan 4. Langsung kita tulis sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 4X kuadrat plus 4Y kuadrat min 4Z kuadrat plus 16Z min 16 sama dengan 0. Nah, dapat kita sederhanakan. Jadi, persamaan bidang kerucut tersebut adalah sama-sama dibagi 4 ya. Jadi, X kuadrat plus Y kuadrat dikurang Z kuadrat plus 4Z dikurang 4 sama dengan 0. Jadi, itulah jawabannya untuk persamaan bidang kerucutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bidang silinder. Sebelum kita membahas tentang bidang silinder, kita mengenali model-model bidang silinder terlebih dahulu. Modelnya sama atau serupa dengan bidang kerucut. Ini merupakan silinder dengan alas lingkaran. Selanjutnya, ini merupakan silinder dengan alas kurva tertutup. Dan ini merupakan silinder dengan alas kurva terbuka.
Nah, garis ini merupakan garis pelukis, sedangkan garis ini merupakan garis lengkung dasar. Nah, gambar yang pertama, garis lengkung dasar atau alas berupa kurva tertutup atau lingkaran. Yang kedua, garis lengkung dasar atau alas berupa kurva tertutup. Yang ketiga, garis lengkung dasar atau alas berupa kurva terbuka. Nah, inilah model-model bidang silinder. Nah, selanjutnya bidang silinder. Apa itu bidang silinder? Bidang silinder adalah suatu bidang yang diperoleh dengan cara menggerakkan suatu garis yang memotong garis lengkung dasar dengan tetap sejajar sepanjang garis lengkung dasarnya. Nah, kita ambil contoh untuk gambarnya. Ini merupakan garis lengkung dasarnya, berbentuk lingkaran. Selanjutnya, garis ini merupakan garis yang memotong garis lengkung dasarnya. Nah, garis ini tetap dan garis-garis pelukis lainnya kita akan gerakkan sejajar sepanjang garis pelukis yang kita ketahui. Nah, ini kita gerakkan sejajar sepanjang garis pelukis yang kita ketahui. Nah, selanjutnya, langkah-langkah menentukan persamaan bidang silinder. Yang pertama, kita ambil sembarang titik yaitu P, X0, Y0, Z0 pada garis lengkung dasar. Nah, ini merupakan titik sembarangnya. Nah, didapatlah persamaan, dua buah persamaan karena pada umumnya garis lengkung dasar dibentuk dari perpotongan dua buah permukaan atau bidang. Nah, ini merupakan persamaannya Fx0, Y0, Z0 sama dengan 0, Gx0, Y0, Z0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya, persamaan garis pelukis melalui titik P dan vektor arah atau A, B, C. Ini bisa kita tuliskan untuk vektor arahnya, misal A, B, dan C. Sehingga kita bisa menentukan persamaan garis pelukisnya dibentuk dalam persamaan parameter. Nah, ini dia. X sama dengan X0 min lambda A, Y sama dengan Y0 min lambda B, Z sama dengan Z0 min lambda C. Nah, selanjutnya eliminasi parameter-parameter lambda X0, Y0, dan Z0 untuk memperoleh persamaan bidang silinder. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan bidang silinder yang garis lengkung dasarnya lingkaran pada bidang X, Y dengan pusat 0,0,0, jari-jari sama dengan 1, sedangkan pelukisnya sejajar garis X sama dengan Y sama dengan Z. Nah, langsung saja. Di sini kita dapatkan persamaan lingkaran dasarnya. Z sama dengan 0 dan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini kita ambil sembarang titik pada garis lengkung dasar yaitu titik P, X0, Y0, Z0. Sehingga kita dapatkan Z0 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan pertama. Selanjutnya X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat sama dengan 1. Ini merupakan persamaan kedua. Selanjutnya garis lukis melalui titik P dengan arah 1,1,1. Sehingga kita dapatkan X sama dengan X0 plus lambda atau X0 sama dengan X min lambda. Ini merupakan persamaan ketiga. Nah, selanjutnya Y sama dengan Y0 plus lambda atau Y0 sama dengan Y min lambda. Ini merupakan persamaan keempat. Selanjutnya, Z sama dengan Z0 plus lambda. Ini merupakan persamaan kelima. Nah, dari persamaan 1 dan 5, kita peroleh Z sama dengan Z0 plus lambda. Nah, di sini kita substitusikan nilai Z0.
Tadi kan Z0 sama dengan 0, maka Z sama dengan 0 plus lambda, maka Z sama dengan lambda. Di sini kita sudah dapatkan untuk Z-nya. Selanjutnya, kita substitusikan Z sama dengan lambda ke persamaan 3 dan 4. Maka X0 sama dengan X min lambda, sehingga X0 sama dengan X min Z. Dan Y0 sama dengan Y min lambda, sehingga Y0 sama dengan Y min Z. Nah, lalu substitusikan X0, Y0, dan Z0 ke persamaan kedua. Sehingga kita peroleh X min Z kuadrat plus Y min Z kuadrat sama dengan 1. Nah, sehingga kalau kita uraikan dari persamaan ini, kita peroleh X kuadrat plus Y kuadrat plus 2Z kuadrat min 2XZ min 2YZ min 1 sama dengan 0. Jadi, persamaan bidang silinder tersebut adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2Z kuadrat min 2XZ min 2YZ min 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bidang atur. Suatu garis lurus yang bergerak dalam ruang akan melukiskan suatu luasan. Nah, luasan yang terjadi tersebut dinamakan bidang atur. Nah, misalkan garis lurus yang bergerak persamaannya X sama dengan MZ plus P. Ini merupakan persamaan ke-1. Y sama dengan NZ plus Q. Ini merupakan persamaan kedua. Nah, persamaan garis ini memuat 4 parameter, yaitu M, N, P, dan Q. Nah, untuk dapat menentukan persamaan luasan yang terjadi oleh garis yang bergerak ini, kita dapat mengeliminasi M, N, P, dan Q. Untuk ini dibutuhkan 3 persamaan lagi yang menunjukkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh M, N, P, dan Q. Nah, di sini kita misalkan Q1, M, N, P, Q sama dengan 0. Ini merupakan persamaan ketiga. Q2, M, N, P, Q sama dengan 0. Ini merupakan persamaan keempat. Q3, M, N, P, Q sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kelima. Nah, selanjutnya, maka M, N, P, dan Q dapat dieliminasi dari 5 persamaan tersebut. Persamaan QI, M, N, P, Q dengan I sama dengan 1, 2, 3. Disebut persamaan syarat. Persamaan syarat akan terdapat misalnya kalau garis yang bergerak itu harus selalu memotong garis lengkung yang ditentukan. Nah, jika garis lengkung ini persamaannya F1, X, Y, Z sama dengan 0, ini merupakan persamaan ke-6. F2, X, Y, Z sama dengan 0, ini merupakan persamaan ke-7. Nah, dengan mengeliminasi X, Y, Z dari persamaan-persamaan ini, terdapat persamaan syarat Q, M, N, P, Q sama dengan 0. Nah, garis tersebut disebut garis lengkung arah. Jadi, pada umumnya dibutuhkan 3 persamaan syarat, berarti perlu ada 3 garis lengkung arah untuk dapat menentukan persamaan bidang atur. Nah, dapat pula disyaratkan bahwa garis yang bergerak harus selalu sejajar dengan suatu bidang tertentu. Nah, bidang ini disebut bidang arah. Syarat ini juga akan memberikan satu hubungan antara M, N, P, dan Q. Jadi, satu persamaan syarat. Nah, kadang-kadang dapat pula persamaan garisnya disederhanakan sehingga mengurangi banyaknya parameter. Misalnya, 2 garis V1 sama dengan 0, W1 sama dengan 0, dan V2 sama dengan 0, W2 sama dengan 0. Maka persamaan garisnya dapat dimisalkan V1 plus lambda W1, V2 plus lambda W2.
sehingga ada 2 parameter. Baiklah, yang selanjutnya adalah contoh soal. Tentukan persamaan bidang atur yang garis pelukisnya memotong lingkaran yang terletak pada bidang X, O, Y, pusat 0,0,0 dan jari-jari 2, serta memotong pula garis G1, Z sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan G2-nya Z sama dengan min 1, X sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Garis memotong G1 dan G2 adalah pada G1 kan Z-nya kan sama dengan 1, kita pindah ruaskan menjadi Z min 1, terus Y-nya menjadi plus lambda Y sama dengan 0. Atau bisa diubah menjadi lambda sama dengan 1 min Z per Y. Nah, ini adalah persamaan satunya. Nah, untuk G2-nya kan Z sama dengan min 1, kita pindah ruaskan juga, yaitu Z plus 1, X-nya kan sudah sama dengan 0, jadi ditambah mu X sama dengan 0. Atau kita bisa mempersingkat mu sama dengan min 1 plus Z per X. Nah, ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya persamaan lingkaran. Kenapa persamaan lingkaran? Karena kan katanya garis pelukisnya memotong lingkaran. Jadi kita pakai persamaan lingkaran di mana Z-nya sama dengan 0 karena bidangnya terletak pada bidang X, O, Y. Berarti Z-nya sama dengan 0. Dan karena pusatnya 0,0,0, nah di rumus lingkaran dengan pusat 0,0,0 adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jari-jarinya kan 2, berarti 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, itu Z sama dengan 0 itu persamaan 3, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4 itu persamaan 4. Selanjutnya kita tentukan persamaan prasyarat. Dari persamaan 1 dan 3 kita peroleh lambda sama dengan 1 dikurang 0 per Y, atau kita ubah menjadi Y sama dengan 1 per lambda. Jadi Z-nya itu kita ubah jadi 0, karena Z kan sama dengan 0 pada persamaan 3. Sedangkan persamaan 2 dan 3 kita peroleh mu sama dengan min 1 plus 0 per X, atau X sama dengan min 1 per mu. Z-nya kita ubah jadi 0 juga. Selanjutnya, substitusikan nilai X dan Y ke persamaan 4. Nah, persamaan 4 itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4. Kita masukkan nilai X-nya. X-nya kan adalah nilainya min 1 per mu. Kuadrat menjadi 1 per mu kuadrat. Ditambah Y-nya adalah 1 per lambda. Menjadi 1 per lambda kuadrat sama dengan 4. Z-nya kan 0, berarti 0 kali 0, 0. Tidak usah ditulis lagi. Atau kita kalikan silang menjadi lambda kuadrat plus mu kuadrat sama dengan 4 lambda kuadrat mu kuadrat. Selanjutnya, dengan menghilangkan lambda dan mu dari persamaan 1 dan 2, kita peroleh lambdanya kan adalah 1 min Z per Y. Jadi 1 min Z kuadrat per Y kuadrat ditambah 1 plus Z kuadrat plus X kuadrat sama dengan min 4 dikali 1 min Z dikali 1 plus Z per Y X. Atau hasilnya adalah X kuadrat dalam kurung 1 min Z kuadrat ditambah Y kuadrat dalam kurung 1 plus Z kuadrat sama dengan min 4 YX dalam kurung 1 min Z kuadrat. Nah, ini menggunakan perkalian silang juga. Baiklah, yang selanjutnya adalah bidang kerucut lingkaran tegak. Bidang kerucut lingkaran tegak terjadi jika sebuah garis lurus yang bergerak melalui sebuah titik tetap tertentu atau puncak serta membentuk sudut yang konstan, yaitu setengah sudut puncak dengan sebuah garis tertentu melalui puncak atau poros kerucut. Akan saya jelaskan melalui gambar. Nah, ini ada bidang kerucut. Nah, katanya kan bidang kerucut lingkaran tegak terjadi jika sebuah garis lurus ini bergerak melalui sebuah titik tetap tertentu atau puncak, ini puncaknya, serta membentuk sudut yang konstan atau setengah sudut puncak. Nah, ini membentuk setengah sudut puncak. Ini setengah, ini setengah. Dengan sebuah garis tertentu melalui puncak atau poros kerucut. Nah, ini garisnya. Nah, maka ini disebut dengan bidang kerucut lingkaran tegak. Nah, selanjutnya kerucut berpuncak di T, X1, Y1, Z1. Selanjutnya, arah porosnya ini, yang ini, itu adalah A, B, C. Selanjutnya, setengah sudut puncak itu yang ini, setengah, setengah.
atau kita lambangkan dengan bentuk theta. Kita lanjut, persamaannya dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ambil titik P, X0, Y0, Z0 yang ini pada kerucut. Nah, arah T ke P ini seperti pembahasan bidang kerucut yang sebelumnya, yaitu membentuk sebuah vektor arah, yaitu X0 dikurang X1, Y0 dikurang Y1, Z0 dikurang Z1. Nah, sedangkan untuk cos θ-nya ini sama dengan TP dikali ABC per mutlak TP dikali mutlak A, B, C. Sehingga TP tadi kan X0 dikurang X1, Y0 dikurang Y1, Z0 kurang Z1. Dikalikan dengan A, B, C. Berarti menjadi A dikali X0 dikurang X1 ditambah B dikali Y0 dikurang Y1 ditambah C dikali Z0 dikurang Z1 per TP. TP-nya tadi kan yang ini. X0 dikurang X1, Y0 kurang Y1, Z0 kurang Z1. Karena mutlak, jadi kita kuadratkan. X0 dikurang X1 kuadrat, ditambah Y0 dikurang Y1 kuadrat, ditambah Z0 dikurang Z1 kuadrat. Dikali mutlak A, B, C, berarti dikuadratkan juga. Yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Setelah menjalankan titik X0, Y0, Z0, maka diperoleh A, X dikurang X1, ditambah B, Y dikurang Y1, ditambah C, Z dikurang Z1 kuadrat. Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Selanjutnya dikali dengan X dikurang X1 kuadrat, ditambah Y dikurang Y1 kuadrat, ditambah Z dikurang Z1 kuadrat, dikali cos kuadrat theta. Nah, jika puncak kerucut itu 0,0,0, maka persamaannya itu menjadi seperti ini. AX ditambah BY tambah CZ kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dikali X kuadrat plus Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikali cos kuadrat theta. Nah, ini jika puncak kerucutnya itu 0,0,0. Selanjutnya, jika puncaknya 0,0,0 dan porosnya sumbu Z arah 0,0,1, persamaannya menjadi Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikali cos kuadrat theta, atau S kuadrat plus Y kuadrat dikali cos theta sama dengan Z kuadrat dalam kurung 1 dikurang cos kuadrat theta, atau S kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Z kuadrat tangen kuadrat A, tangen kuadrat theta. Baik, langsung kita ke contoh soal. Tentukan persamaan kerucut lingkaran tegak yang puncaknya 0,0,0, poros sumbu Z dan setengah sudut puncak sama dengan 30 derajat. Kita jawab. Nah, jadi kita dapatkan, yaitu kan tadi kan sudut puncaknya 30 derajat, berarti kita cari tan 30 derajat, yaitu 1 per akar 3. Jika puncaknya 0,0,0 dan porosnya sumbu Z, maka rumusnya seperti ini. S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat tan kuadrat theta. Sama dengan S kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Z kuadrat, tannya kita masukkan 1 per akar 3 kuadrat. S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan kita kalikan aja, yaitu menjadi Z kuadrat per 3. Z kuadrat dikali 1 per akar 3-nya pangkat 2. Jadi menjadi 3. Lanjut, yaitu 3x kuadrat plus 3y kuadrat sama dengan z kuadrat. 3 ini kita kalikan ke x kuadrat plus y kuadrat. Jadinya seperti ini. 3x kuadrat plus 3y kuadrat sama dengan z kuadrat. Jadi persamaan kerucut lingkaran tegak tersebut adalah 3x kuadrat plus 3y kuadrat sama dengan z kuadrat. Nah, itulah jawabannya. Nah, selanjutnya bidang silinder lingkaran tegak.
Dikatakan bidang silinder lingkaran tegak terjadi jika sebuah garis lurus yang sejajar garis lurus tertentu atau poros bergerak tetap sejajar dengan jarak yang konstan. Nah, jarak tersebut sama dengan jari-jari silinder. Untuk lebih paham, teman-teman perhatikan gambar berikut. Nah, kumpulan garis lurus yang saling sejajar dan berpotongan dengan garis lengkung ini merupakan gambar silinder dengan alas lingkaran. Nah, perbedaan dari bidang silinder dan bidang silinder tegak adalah jaraknya. Nah, jarak garis lengkung ini atau biasanya kita sebut lingkaran ini adalah tetap. Kalau kita potong, nah panjang jari-jarinya itu sama. Nah, gambar ini biasanya kita sebut sebagai tabung. Nah, silinder lingkaran tegak merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah garis tertentu. Nah, tempat kedudukan garis-garis yang sejajar dengan jarak yang sama terhadap sebuah garis tertentu. Nah, di sini kita pandang silinder lingkaran tegak berjari-jari R. Teman-teman bisa lihat gambar dan poros garis G. Sehingga X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 plus lambda A, B, C. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kita ambil sembarang titik yaitu titik P, X0, Y0, Z0 pada silinder. Maka persamaan bidang paralel V yang melalui P adalah A dikali X min X0 plus B dikali Y min Y0 plus C dikali Z min Z0 sama dengan 0. Sehingga jarak Q X1, Y1, Z1 ke V adalah QR sama dengan mutlak A dikali X1 min X0 plus B dikali Y1 min Y0 plus C dikali Z1 min Z0 per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, sedangkan QP sama dengan akar X1 min X0 kuadrat plus Y1 min Y0 kuadrat plus Z1 min Z0 kuadrat. Nah, dari segitiga PQR diperoleh hubungan QP kuadrat min QR kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga X1 min X0 kuadrat plus Y1 min Y0 kuadrat plus Z1 min Z0 kuadrat. Yaitu min A dikali X1 min X0 plus B dikali Y1 min Y0 plus C dikali Z1 min Z0 kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sehingga setelah X0, Y0, Z0 dijalankan, kita peroleh A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dikali X min X1 kuadrat plus Y min Y1 kuadrat plus Z min Z1 kuadrat dikurang A dikali X min X1 plus B dikali Y min Y1 plus C dikali Z min Z1 sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dikali R. Nah, merupakan persamaan silinder lingkaran tegak yang diminta. Jadi di sini kita dapatkan persamaan silinder lingkaran tegaknya, yaitu A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dikali R kuadrat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.